Cie, dua, tiga. Dan sana sadanya, jangan lupa sebelum tonton video ko, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya dan sana bisa menonton video-video terbaru dari kami. Komen serta share ke kawan-kawan ya. Kali ini kita akan membahas tentang mengagumkan Masjid Raya Sumatera Barat dengan keajaiban arsitektur terbaik di dunia ribuan pintu angin. Yuk ditonton videonya sampai selesai dan sebelum itu jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan aktifkan notifikasi agar Dunsana tidak ketinggalan dengan video-video terbaru kami. Kota Padang telah menjadi tujuan wisata populer yang terkenal karena keindahan alamnya. Namun, selain objek wisata alamnya yang memukau, Kota Padang ini juga menyimpan beberapa masjid yang layak untuk dikunjungi. Masjid-masjid di Kota Padang ini bukan hanya tempat ibadah biasa, tetapi juga memiliki keunikan arsitektur yang kaya akan nilai budaya, sejarah, dan agama. Salah satunya adalah Masjid Raya Sumatera Barat, sebuah kebanggaan bagi masyarakat Sumatera Barat, terutama Kota Padang. Dikenal juga dengan nama Masjid Mahligai Minang, Masjid Raya Sumatera Barat ini merupakan yang terbesar dan termegah di wilayah Sumatera Barat. Terletak di Jalan Hatip Sulaiman, Alai Parakopi, Padang Utara, bangunan masjid ini memiliki luas mencapai 18.000 m². Keunikan arsitektur masjid ini memukau dan mampu bertahan saat gempa. Masjid Raya Mahligai Minang dirancang dengan banyak pintu, sehingga disebut sebagai Masjid 1000 Pintu Angin, meskipun sebenarnya hanya terdapat 17 pintu utama. Selain itu, masjid ini tidak memiliki kubah seperti umumnya. Sebagai gantinya, atap masjid ini dirancang dengan bentuk segi empat. Pada setiap sudut atap, bangunannya menjulang ke langit, menyerupai bentuk rumah gadang. Meskipun mirip dengan gonjong rumah gadang, keempat sudut tersebut sebenarnya menggambarkan 4 kabilah Quraisy yang memegang kain untuk memindahkan batu Hajar Aswad. Masjid Raya Sumatera Barat atau Masjid Raya Syekh Ahmad Hatip Al-Minangkabawi terletak di Jalan Catip Sulaiman, Kota Padang, Sumatera Barat. Pembangunannya diawali peletakan batu pertama pada 21 Desember 2007 dan dinyatakan selesai pada 4 Januari 2019 dengan total biaya sekitar 330 miliar rupiah. Masjid ini didesain oleh Rizal Muslimin lewat proses sayembara yang diadakan pemerintah daerah pada 2006. Adapun rancang bangun rinci dikerjakan oleh Penta Rekayasa. Total Bangun Persada bertindak sebagai kontraktor pelaksana untuk 5 tahap awal pembangunan sampai 2014. Berdiri di lahan seluas 7,5 hektare, masjid ini memiliki denah berbentuk persegi yang melancip di 4 sudutnya, terinspirasi dari bentuk bentangan kain yang digunakan Nabi Muhammad untuk mengusung Hajar Aswad. Bentuk bangunannya sekaligus merepresentasikan gonjong, atap rumah adat Minangkabau. Ruang utama yang berfungsi sebagai ruang salat terletak di lantai atas dengan elevasi 6 meter dan dapat diakses melalui bidang miring yang membujur ke jalan. Menurut rencana induk, Masjid Raya Sumatera Barat disiapkan sebagai Islamic Center yang memiliki sejumlah fasilitas penunjang dengan total estimasi biaya 500 miliar rupiah. Kerajaan Arab Saudi pernah mengirim bantuan untuk pembangunan, tetapi karena terjadi gempa bumi pada 2009, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengalihkannya untuk keperluan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Pembangunan berlangsung lebih lama dari rencana semula karena keterbatasan anggaran daerah. Pada 2015, Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta anggaran pembangunan dipangkas sehingga penyelesaian masjid tidak sesuai rencana induk. Gagasan pembangunan Masjid Raya Sumatera Barat bergulir sejak 2005. Padang selaku ibu kota provinsi dianggap tidak memiliki masjid yang representatif untuk menampung jemaah dalam jumlah banyak. Awalnya, Gubernur Zainal Bakar memutuskan cukup melakukan renovasi terhadap Masjid Nurul Iman. Untuk tujuan ini, Masjid Nurul Iman mulai dibongkar pada 2005. Sementara itu, Gubernur berikutnya, Gamawan Fauzi memperjuangkan perlunya sebuah masjid baru yang berfungsi sebagai Islamic Center. Pada Januari 2006, berlangsung pertemuan bilateral antara Indonesia dan Malaysia yang dihadiri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Abdullah Ahmad Badawi di Bukit Tinggi. Salah satu rangkaian pertemuan bertepatan dengan hari Jumat. Meski di Padang terdapat beberapa masjid besar, panitia acara tidak melihat ada masjid yang tepat bagi kedua kepala negara untuk melaksanakan salat Jumat, sehingga lokasi yang dipilih adalah Masjid Jamik Birugo di Bukit Tinggi. Bertolak dari peristiwa di Bukit Tinggi, pemerintah daerah dapat meyakinkan DPRD agar menyetujui rencana pembangunan masjid baru. Sewaktu pemilihan lokasi, sempat muncul usulan agar masjid baru dibangun di lokasi kantor gubernur di Jalan Sudirman. Lokasi akhirnya dipilih di ujung Jalan Catip Sulaiman. Area ini merupakan lokasi Sekolah Pertanian Pembangunan Padang, yang nantinya dipindahkan ke lokasi baru di Lubuk Minturun. Masjid ini menampilkan arsitektur modern yang tak identik dengan kubah. Dalam presentasi sayembara,
Rizal Muslimin menyebut cikal bakal desainnya adalah bentuk bentangan kain pada kisah Muhammad memimpin pemindahan Hajar Aswad 5 tahun sebelum kenabiannya. Dikisahkan dalam Sirah Nabawiyah, 4 kabilah suku Quraisy di Mekah berselisih pendapat mengenai siapa yang berhak memindahkan Hajar Aswad ke tempat semula setelah renovasi Ka'bah. Muhammad, yang diminta untuk menengahi konflik, meletakkan Hajar Aswad di atas bentangan kain sehingga dapat diusung bersama oleh perwakilan setiap kabilah. Meskipun inspirasi awalnya datang dari bentuk kain pada kisah Hajar Aswad, desain Masjid Raya Sumatera Barat pada akhirnya diinterpretasikan secara beragam oleh publik. Salah satu pendapat yang banyak mengemuka adalah bentuk atapnya merupakan modernisasi gonjong. Rizal Muslimin menyebut interpretasi yang muncul merupakan pertanda masyarakat menerima dan membangun sense of belonging. Bangunan utama Masjid Raya Sumatera Barat terdiri dari 3 lantai. Ruang utama yang dipergunakan sebagai tempat salat terletak di lantai atas dengan luas 4.430 meter persegi. Lantai ini berada di elevasi 6 meter dan dapat diakses melalui ramp atau bidang miring dari Jalan Chatib Sulaiman dan Jalan Ahmad Dahlan. Lantai 2 berupa mezanin berbentuk letter U memiliki luas 1.832 meter persegi. Gabungan lantai dasar dan mezanin dapat menampung sekitar 5.000 jemaah. Konstruksi bangunan dirancang menyikapi kondisi geografi Sumatera Barat yang beberapa kali diguncang gempa berkekuatan besar. Pondasi bangunan terdiri dari 96 titik boret pile berdiameter 80 cm dan 561 titik spoon pile berdiameter 50 cm. Rangka atap menggunakan baja dengan penutup material aluminium kalsit. Gaya vertikal beban atap didistribusikan oleh 4 kolom beton miring dan 2 kolom lengkung bersilang. Apabila dilihat sekilas, masjid ini sangat berbeda dengan masjid pada umumnya. Di bagian atap masjid tidak terdapat kubah melainkan atap berbentuk gonjong. Seperti kebanyakan masjid-masjid kuno di daerah Jawa memiliki atap segitiga bertingkat yang merupakan akulturasi budaya Islam dan Hindu, atap gonjong pada masjid ini juga merupakan akulturasi antara budaya Islam dan Minangkabau. 4 sudut lancip di bagian atap masjid ini juga memiliki maknanya sendiri yang terinspirasi dari bentangan kain yang digunakan untuk meletakkan batu Hajar Aswad. Pada saat Ka'bah selesai direnovasi, terjadi perselisihan di antara 4 kabilah suku Quraisy mengenai siapa yang paling berhak untuk meletakkan kembali batu Hajar Aswad tersebut. Maka dengan bijaksana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan Hajar Aswad di atas bentangan selembar kain untuk diangkat oleh perwakilan dari 4 kabilah dan diletakkan kembali ke tempatnya secara bersama-sama. Masjid dengan luas area sekitar 40.343 meter persegi ini, terdiri dari 3 lantai. Masjid ini dapat menampung sekitar 20.000 jamaah. Lantai dasar masjid mampu menampung 15.000 jamaah, dan masing-masing 5.000 jamaah di lantai 2 dan 3. Pada bagian dalam masjid terdapat mihrab yang bentuknya menyerupai batu Hajar Aswad. Latar belakang warna dominan putih dengan ukiran kaligrafi Asmaul Husna di bagian atas mihrab. Masjid Raya Sumatera Barat atau juga dikenal sebagai Masjid Mahligai Minang adalah salah satu masjid terbesar di Indonesia yang terletak di Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Masjid yang pembangunannya masih dalam tahap pengerjaan ini merupakan masjid terbesar di Sumatera Barat. Masjid Raya Sumatera Barat kini bernama Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi mulai dibangun pada tahun 2008 setelah gagasan pertama kali muncul pada tahun 2006 dalam pertemuan antara Indonesia dan Malaysia. Pembangunan ini merupakan hasil dari sayembara desain yang dimenangkan oleh Ridwan Kamil, yang menekankan arsitektur tanpa kubah dengan sentuhan khas Minangkabau. Masjid ini selesai dibangun setelah 10 tahun dan menjadi simbol kemegahan arsitektur di Sumatera Barat. Pada 2016, pemerintah Sumatera Barat mendapat bantuan dari Kementerian Pekerjaan Umum RI sebesar 10,1 miliar rupiah yang digunakan untuk pembangunan pekarangan. Pada tahap ke-8, kelanjutan pembangunan dibiayai melalui penerimaan dana bantuan keuangan khusus dari 2 provinsi yakni Jawa Barat dan Papua dengan total sebesar 12,5 miliar rupiah. Anggaran bersumber dari pemerintah Provinsi Papua sebesar 5 miliar rupiah dan Jawa Barat sebesar 7,5 miliar rupiah. Bantuan tersebut digunakan untuk penyelesaian lantai dasar masjid dan beberapa ruang kantor. Tender pekerjaan dimenangkan oleh PT Istana Intan Raya. Penyelesaian mihrab pada lantai atas dan area parkir menurut rencana akan didanai dari APBD Sumatera Barat 2017. Setelah penetapan APBD 2017, Masjid Raya Sumatera Barat kembali mendapat penambahan anggaran sebesar 19,5 miliar rupiah untuk pembangunan 1 menara, berubah dari rancangan awal sebanyak 4 menara. Pekerjaan menara dikerjakan oleh PT Marlanco. Bersamaan dengan itu, Kementerian Pekerjaan Umum RI kembali memberi tambahan dana untuk penyelesaian taman dan area parkir masjid sebesar 30,3 miliar rupiah. Pada 2018, pemerintah daerah memberikan perpanjangan waktu kepada kontraktor untuk menyelesaikan menara karena molor dari target yang ditetapkan.
Pembangunan menara sampai pada 31 Desember 2017 memakan biaya 14,4 miliar rupiah, sementara sisa biaya sebesar 5,1 miliar rupiah dianggarkan kembali pada APBD 2018 yang digabungkan dengan biaya penyelesaian interior masjid dan menara. Biaya penyelesaian pembangunan Masjid Raya Sumatera Barat yang dianggarkan pada APBD 2018 yakni sebesar 11,4 miliar rupiah. Tender dimenangkan oleh PT Resik Guna Maju. Adapun dari pemerintah pusat, terdapat tambahan dana 920 juta rupiah untuk pembangunan pagar yang belum selesai. Selama pengerjaan interior, kegiatan ibadah dipindahkan ke lantai dasar, terhitung sejak 16 Juli 2018. Pada awal tahun 2019, lantai atas masjid kembali dibuka untuk umum yang ditandai dengan salat Jumat perdana pada 4 Januari 2019. Pembukaan ini sekaligus menandai tuntasnya pembangunan Masjid Raya Sumatera Barat. Sekian mungkin sedikit cerita tentang mengagumkan Masjid Raya Sumatera Barat, dengan keajaiban arsitektur terbaik di dunia ribuan pintu angin. Semoga bisa menambah pengalaman dan ilmu teman-teman. Sampai bertemu lagi di video-video kami selanjutnya.